Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan membahas soal-soal P3K Bidan tentang bayi baru lahir. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Seorang bayi baru lahir perempuan umur 3 hari datang ke rumah sakit diantar ibunya dengan keluhan kejang sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan mulut bayi mencucu dan sulit meneteki. Dinding perut teraba seperti papan, tali pusat bayi berbau, dan terdapat rempah-rempah yang dibaluri di sekitar tali pusat. Apa diagnosa potensial berdasarkan kasus di atas? Jawabannya adalah tetanus neonatorum, ya, itu disebabkan karena masuknya basil Clostridium tetani ke tubuh melalui luka. Penyakit ini menginfeksi bayi baru lahir berusia kurang dari 28 hari. Salah satu penyebabnya apabila pemotongan tali pusat tidak menggunakan alat yang steril. Neonatus yang terinfeksi Clostridium tetani masih menunjukkan perilaku seperti menangis dan menyusui, seperti bayi normal pada 2 hari yang pertama. Pada hari ketiga, gejala-gejala mulai kelihatan, ya. Masa inkubasi tetanus umumnya antara 3-12 hari, namun dapat mencapai 1-2 hari dan kadang-kadang lebih lama, melebihi 1 bulan. Makin pendek masa inkubasi berarti makin buruk prognosisnya, ya. Gejala klinis yang dijumpai pada tetanus neonatorum adalah terjadinya kekakuan otot rahang, sehingga mulut mencucu, ya, seperti mulut ikan. Kemudian kekakuan otot di mimik muka, di mana dahi kelihatan mengerut, ya, mata bayi agak tertutup. Kekakuan yang sangat berat menyebabkan tubuh melengkung seperti busur. Kekakuan pada dinding perut menyebabkan dinding perut teraba seperti papan, ya. Selain otot dinding perut, otot penjaga rongga dada, toraks juga kaku sehingga penderita merasakan kesulitan untuk bernapas atau batuk. Pada tetanus yang berat, ini akan terjadi gangguan pernapasan akibat kekakuan yang terus-menerus dari otot laring yang bisa menimbulkan sesak napas. Bila kekakuan otot semakin berat, akan timbul kejang-kejang yang terjadi setelah penderita menerima rangsangan seperti dicubit atau digerakkan secara kasar, terpapar sinar yang kuat, dan sebagainya. Nomor 2. Seorang bayi baru lahir di bidan praktek mandiri dengan usia kehamilan 39 minggu. Lahir spontan, menangis keras, terdapat vernix caseosa. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan penolong? Tindakan pertama yang dilakukan pada pertolongan bayi baru lahir adalah segera keringkan tubuh bayi sesuai dengan asuhan APN guna mencegah terjadinya proses kehilangan panas pada bayi sehingga mengalami hipotermi. Jadi jawabannya adalah yang D. Segera keringkan tubuh bayi. Curah jantung yang buruk dan penurunan aliran darah ke saluran gastrointestinal akan menyebabkan iskemia yang dapat menyebabkan enterokolitis nekrotik. Jawabannya adalah yang D, enterokolitis nekrotik. Peningkatan asidosis menyebabkan pergeseran bilirubin tak terkonjugasi dari tempat pengikatannya sehingga menimbulkan A. Hipoksia, B. Hiperbilirubinemia, C. Hipoglikemia, atau D. Enterokolitis nekrotik. Jawabannya adalah yang B. Hiperbilirubinemia. Kehilangan panas pada bayi baru lahir karena bayi diletakkan di samping tembok dalam keadaan telanjang adalah defisiensi mekanisme kehilangan panas pada bayi baru lahir disebut di sini adalah menjaga bayi tetap hangat. Mekanisme kehilangan panas itu ada evaporasi. Yang ini, ya, evaporasi. Evaporasi adalah kehilangan panas dari permukaan kulit bayi.
Kalau konduksi yang ini adalah melalui kontak langsung dari permukaan yang dingin nih. Dari permukaan yang dingin itu konduksi. Kalau evaporasi dari permukaan kulit. Kalau konveksi, ia ditempatkan di suhu ruangan, yaitu kurang dari 25 derajat Celcius misalkan ya. Ini karena suhu berarti ya. Suhu. Kalau radiasi, jika bayi didekatkan di jendela terbuka. Ini. Itu radiasi. Jadi jawabannya diletakkan di samping tembok. Itu termasuk radiasi. Ya, kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari tubuh bayi. Untuk mencegah kehilangan panasnya, kurangi benda-benda yang menyerap panas seperti logam, ya, tempat-tempat tidur bayi jauh dari tembok. Jawabannya adalah yang radiasi. Pembentukan suhu pada bayi baru lahir tanpa disertai menggigil melalui pembentukan lemak coklat. Pembentukan suhu pada bayi baru lahir tanpa disertai menggigil adalah merupakan hasil penggunaan lemak coklat untuk produksi panasnya. Bayi yang lahir secara SC mengalami kehilangan keuntungan yaitu kehilangan cairan yang ada di dalam paru tidak bisa segera keluar ya. Seorang bayi yang dilahirkan melalui SC itu kehilangan keuntungan dari kompresi rongga dada. Ini sehingga cairan yang ada di dalam paru-paru itu tidak bisa segera keluar dan dapat menderita paru-paru basah dalam jangka waktu yang lebih lama. Saat tali pusat dipotong, resistensi pembuluh sistemik meningkat dan tekanan atrium kanan menurun. Hal tersebut menyebabkan terjadinya yaitu penutupan foramen ovale atrium jantung. Ya, saat tali pusat dipotong, resistensi pembuluh sistemik meningkat dan tekanan atrium kanan menurun. Hal ini membantu darah dengan kandungan oksigen sedikit itu mengalir ke paru-paru untuk proses oksigenasi ulang. Pernapasan pertama, resistensi pembuluh turun, tekanan atrium kanan naik. Oksigen mengalir ke dalam paru dan menurunkan tekanan atrium kiri. Akibatnya, foramen ovale menutup secara fungsional. Peningkatan aliran darah ke paru-paru itu berfungsi untuk mendorong terjadinya peningkatan sirkulasi limfe dan membantu menghilangkan cairan di paru-paru. Ya, peningkatan aliran darah ke paru-paru itu akan mendorong terjadinya peningkatan sirkulasi limfe dan membantu menghilangkan cairan paru-paru dan merangsang perubahan sirkulasi janin menjadi sirkulasi luar rahim. Nomor 10. Peningkatan aliran darah paru-paru adalah memperlancar pertukaran gas dalam alveolus dan menghilangkan cairan paru-paru adalah merupakan fungsi dari sistem pernapasan dan kaitannya dengan fungsi kardiovaskuler. Yaitu peningkatan aliran darah paru-paru akan memperlancar pertukaran gas dalam alveolus dan menghilangkan cairan di paru-paru. Itu adalah fungsi sistem pernapasan dan kaitannya dengan fungsi kardiovaskuler. Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi karena adanya perkembangan paru-paru. Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 30 detik pertama sesudah lahir. Itu terjadi dengan adanya perkembangan paru-paru. Hipoksia pada akhir persalinan dan rangsangan fisik lingkungan luar rahim yang merangsang pusat pernapasan di otak. Bayi lahir spontan di rumah bersalin Puskesmas Kecamatan X 6 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik, bayi tampak menangis lemah dan malas minum.
Suhunya 35,8 derajat Celcius. Pernapasannya 38 kali per menit. Denyut jantung janin 120 kali per menit. Jenis kelaminnya laki-laki. Berat badannya 2 kilo. Panjangnya 45. Cacat bawaan tidak ditemukan. Apakah diagnosa pada bayi tersebut? Nah, ini bayinya lahir 2 kilo ya, kurang, harusnya 2,5 minimal. Kemudian apa lagi? Dia menangis lemah dan malas minum. Ini adalah suhunya 35,8. Itu termasuk hipotermi sedang yang C. Seorang bayi perempuan lahir spontan di bidan praktek mandiri. Hasil pemeriksaan, bayi lahir tidak langsung menangis atau megap-megap. Tidak ada pergerakan. Kulit tubuhnya merah dan kaki tangannya berwarna biru. Apakah tindakan yang pertama pada kasus di atas adalah keringkan dan rangsang takbil? Bayi yang sehat akan menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Bayi yang sehat itu akan menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen, terutama di hati, selama berbulan-bulan terakhir dalam rahim. Gamma A imunoglobulin mulai dibentuk pada saat trimester 1. Ya, gamma A imunoglobulin telah dapat dibentuk pada kehamilan 2 bulan dan banyak ditemukan segera setelah lahir, khususnya sekret dari traktus digestivus, respiratorus, kelenjar ludah, pankreas, dan traktus urogenital. Akibat jangka panjang bayi menderita hipoglikemi adalah gejala hipoglikemi itu dapat tidak jelas dan tidak khas ya. Meliputi kejang-kejang halus, sianosis, apne, tangisannya lemah, letargi, lunglai, dan menolak makanan. Hipoglikemi juga dapat tanpa gejala pada awalnya. Akibat jangka panjang hipoglikemi adalah kerusakan yang meluas di seluruh sel-sel otak. Jadi jawabannya adalah kerusakan yang meluas di seluruh sel-sel otak. Seorang perempuan membawa bayinya berumur 3 bulan ke Polindes. Datang untuk mendapatkan imunisasi 3 bulan, berarti dia dapat polio 3. Kemudian DHPT, HB, HIB 2. Ya, jawabannya yang B. Seorang perempuan membawa bayi usia 3 hari datang ke bidan praktek mandiri. Berat badannya 3 kilo, suhunya 35,5 derajat Celcius. Mengeluh bayi tidak mau menyusu, tangisannya lemah, daya isapnya lemah, dan kaki terasa dingin. Bayi sering berada di ruangan ber-AC. Peristiwa apa yang terjadi pada kasus di atas? Nah, ini berarti dia karena suhu AC. Jadi jawabannya adalah konveksi. Ia ditempatkan di suhu ruangan yang lebih dingin ya. Ini termasuk ke konveksi, mekanisme kehilangan panas. Seorang bayi perempuan lahir cukup bulan di bidan praktek mandiri. Bayi lahir spontan dan tidak langsung menangis. Bayi tampak pucat kebiruan dan lemas. Gerak ototnya lemah. Napasnya megap-megap. Kemudian dilakukan isap lendir. Bayi masih megap-megap, kulitnya sianosis, denyut jantungnya 80 kali per menit. Bayi memiliki riwayat proses persalinan dengan lilitan tali pusat erat. Persiapan alat yang paling penting untuk tindakan penolong berdasarkan kasus tersebut adalah kita berikan oksigen dengan sungkup ya.
Ini merupakan diagnosa asfiksi neonatorum, yaitu keadaan di mana bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir umumnya akan mengalami asfiksi pada saat dilahirkan. Bayi dengan asfiksi perlu dilakukan resusitasi dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi pernapasan dan jantung bayi yang tidak bernapas. Ya, indikasi resusitasi adalah apne, ya, pernapasannya tidak teratur, tangisannya lemah, kemudian warna kulitnya pucat dan biru, tonus ototnya lemah, dan denyut jantung kurang dari 100 kali per menit. Persiapan alat yang paling penting adalah sungkup, ya. Nah, di sini kan persiapan alat yang ditanyakannya. Sungkup yang sesuai dengan ukuran bayi tersebut agar dapat melakukan ventilasi resusitasi. Alat lainnya yang tidak kalah penting adalah oksigen, suction, dan ambubek, ya. Gitu. Seorang perempuan membawa anaknya yang berusia 3 tahun datang ke bidan praktek mandiri, mengatakan anaknya dalam sehari lebih dari 10 kali BAB dengan konsistensi encer, malas minum, dan rewel. Hasil pemeriksaan, keadaan umumnya lemah. Turgor kulitnya menurun, matanya cekung, suhunya 38 derajat Celcius. Apakah tindakan segera pada kasus di atas? Nah, di sini bayinya rewel, ya. Terus BAB itu 10 kali encer, malas minum, dan rewel. Ini ada turgor kulitnya menurun, mata cekung, ya, ini harus rujuk saja ke rumah sakit, ya. Seorang bidan akan melakukan pertolongan persalinan. Upaya pencegahan awal apa yang dilakukan bidan untuk mencegah kehilangan panas tubuh bayi baru lahir? Jawabannya adalah untuk mencegah kehilangan panas, yaitu suhu ruangan bersalin minimal 25 derajat Celcius. Menutup semua pintu dan jendela, ya. Ini pencegahan kehilangan panas tubuh bayi baru lahir. Yang pertama itu ruang bersalin harus hangat, ya. Suhu ruangan minimal 25 derajat Celcius. Tutup semua pintu dan jendela. Keringkan tubuh bayi tanpa membersihkan vernik. Nih. Letakkan bayi di dada atau perut ibu agar kontak kulit ibu dengan bayi. Setelah tali pusat dipotong, letakkan bayi tengkurap di dada atau perut ibu. Terus lakukan IMD. Gunakan pakaian yang sesuai untuk mencegah panas. Selimuti tubuh ibu dan bayi dengan kain hangat. Ya, pasang topi di kepala bayi. Jangan menimbang atau memandikan bayi baru lahir. Lakukan penimbangan setelah 1 jam kontak kulit ibu, bayi, ya, dan bayi selesai menyusu. Bayi sebaiknya dimandikan pada waktu yang tepat, yaitu tidak kurang dari 6 jam setelah lahir dan setelah kondisi bayinya stabil. Kemudian rawat gabung juga, ya. Cara yang paling mudah untuk menjaga agar bayi tetap hangat, mendorong ibu untuk menyusui bayinya dan mencegah paparan infeksi pada bayi. Kalau ada resusitasi, maka lakukanlah dalam lingkungan yang hangat. Transportasi juga hangat. Bayi yang perlu dirujuk harus dijaga agar tetap hangat selama perjalanan. Ya, itu adalah urutan pencegahan kehilangan panas tubuh pada bayi baru lahir. Kita lanjut ke imunisasi, ya. Nggak apa-apa. Nomor 1, seorang bidan sedang menata obat-obatan imunisasi di lemari es. Saat ini bidan akan memasukkan imunisasi BCG. Berapa suhu yang tepat untuk penyimpanan vaksin tersebut? Suhu penyimpanan untuk semua jenis vaksin itu 2-8 derajat Celcius. Kecuali vaksin polio itu dengan suhu min 15 sampai min 25 derajat Celcius, ya. Imunisasi yang lain itu
2-8 derajat Celcius. Nomor 2, berikut ini yang bukan merupakan perlindungan atau pencegahan yang didapatkan pada imunisasi DPT, HP, HIB adalah, jangan terkecoh, ini bukan, yang bukan adalah poliomyelitis ya. Imunisasi DPT, HB, HIB dapat memberikan perlindungan pencegahan terhadap 6 penyakit. Ya, ini 6 penyakit. Ya, diantaranya difteri ya, kemudian pertusis ya, atau batuk kerjan, kemudian tetanus, kemudian hepatitis B, kemudian pneumonia, dan yang keenam adalah meningitis ya, atau radang otak ya. Ini adalah 6 penyakit mencegah dari imunisasi DPT, HB, dan HIB. Vaksin BCG bertujuan untuk melindungi anak terhadap penyakit BCG itu tuberkulosis ya. Vaksin BCG melindungi anak terhadap penyakit TBC, dibuat dari bibit penyakit hidup yang telah dilemahkan oleh Calmette Guerin ya. Disinfektan yang saat ini digunakan dibuat dengan larutan klorin dengan presentasi larutan klorin, presentasinya yaitu 0,5 dan 0,1. Jenis imunisasi yang diberikan pada usia 1-4 tahun adalah jenis vaksin DPT. Di usia 1-4 tahun itu ada DPT, kemudian ada polio, ada MMR, ada tifoid, ada hepatitis A, kemudian ada varicella, influenza, kemudian ada HIB, dan ada pneumococcus. Nah, ini imunisasi yang diberikan pada usia 1-4 tahun. Imunisasi pentabio diberikan pada usia berapa bulan? Yaitu 2, 3, dan 4 bulan. Imunisasi yang dapat mencegah penyakit infeksi virus yang menyebabkan radang otak yang ditularkan melalui nyamuk, yaitu Japanese encephalitis ya. Ini merupakan penyakit infeksi virus Japanese encephalitis yang ditularkan oleh nyamuk. Penyakit ini merupakan penyebab penyakit radang otak tersering di sebagian besar Asia dan sebagian Pasifik Barat, termasuk Indonesia. Nah, saat akan memberikan vaksin kepada pasien, sebelum itu tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan kelayakan vaksin atau vaksin vial monitor, dan hasilnya ialah seperti digunakan pada gambar ini. Bolehkah vaksin tersebut digunakan? Nah, gambarnya ini gambarnya yang mana? Lebih hitam dibandingkan yang lebih gelap dari lingkaran sekitarnya, berarti jangan digunakan. Ini harus lapor kepada pimpinan. Jadi, bolehkah vaksin tersebut digunakan? Yaitu jawabannya adalah tidak.
Ya, kalau gambarnya seperti ini, ada segi empatnya lebih terang dari lingkaran di sekitar, itu belum kadaluarsa, bisa digunakan. Kalau ininya segi empatnya berubah gelap tapi lebih terang dari lingkaran sekitarnya, ini harus segera digunakan. Kalau segi empatnya itu sama warnanya dengan lingkaran sekitar, itu jangan digunakan. Apalagi sampai lebih gelap dari sekitar, itu tidak boleh digunakan. Bayi C 8 bulan dibawa ibu ke puskesmas karena sariawan. Saat diperiksa, anak tidak demam atau penyakit selain sariawan, namun belum pernah imunisasi. Imunisasi apa yang dianjurkan saat ini ya? Bayinya udah 8 bulan. Jadi diberikan imunisasi BCG, pentabio, dan OVF1 ya. Jawabannya adalah yang D. Apabila serial imunisasi terputus, lanjutkan imunisasi tanpa mengulang dosis sebelumnya. Vaksin hepatitis dapat diberikan kapan saja saat berkunjung sesuai dengan jadwal tanpa perlu memeriksa kadar anti-hepatitis. Bayi E umur 1 tahun 9 bulan dibawa ibu untuk kontrol ke puskesmas. Saat ini anak sudah dapat berjalan dan berbicara 10 kata. Pada tungkai kiri terdapat bisul bernanah. Vaksin apa yang sebaiknya diberikan? Nah, bagi anak yang terlambat atau belum mendapatkan imunisasi campak, bila pada saat itu anak usia 9 sampai 12 bulan, berikan kapanpun saat bertemu. Bila anak berusia lebih dari 1 tahun, ini lebih dari 1 tahun ya, maka berikan MMR. Dampak stunting bagi negara adalah beban keuangan akibat gangguan metabolik. Indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga yang dapat dijadikan acuan untuk menggali keberhasilan dari praktik perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkatan rumah tangga adalah pada tingkatan rumah tangga, yaitu pemberian ASI eksklusif.